alhamdulillah dalam keadaan sehat sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Ada yang tidak berangkat? Nah, alhamdulillah bisa berangkat semua. Itu adalah semua adalah atas izin Allah Taala dan ridho Allah Taala. Ya, kita kembali ke materi Al-Quran Hadis bab 2 setelah kita melalui bab pertama tentang ilmu tajwid. Kita beranjak ke bab 2 tentang infak dan sedekah. Ya, bisa lihat ya lewat video pembelajaran PowerPoint ya yang bisa kalian kenal untuk memudahkan kalian dalam memahami, dalam menggali materi ya, materi sumber pembelajaran yang lewat seperti ini. Insya Allah akan lebih memudahkan di dalam kalian menentukan dari poin-poin yang harus disampaikan ya, dalam kaitannya dengan infak dan sedekah. Ya, di situ dijelaskan bagian dalam awal ya perintah berinfak dan sedekah. Ya, perhatikan ini ada infak dan sedekah. Ya, sesuai dengan materi bab 2 kita harus mengetahui apa itu infak dan apa itu sedekah. Ya, itu ada pengertian dan contohnya ya dari masing-masing infak dan sedekah. Ya, bisa diperhatikan ya apa itu infak, apa itu sedekah. Yang model misalnya adalah sedekah ya, yang model misalnya sodako ya, ini bahasa sedekah. Dan juga ini ada hubungan antara infak dan sedekah ya, juga persamaan dan juga perbedaannya. Nanti kita bisa lihat bersama. Nah, ini hikmah dari manfaat juga kita tayangkan di PowerPoint ini ya, tentang hikmah kita bersedekah, hikmah kita berinfak. Nah, sekarang kita perhatikan apa itu infak. Ya. Infak ya secara bahasa dari kata nafkah, mengeluarkan. Setiap secara bahasa mengeluarkan apapun berarti bahasa infak. Nah, secara istilah tadi mengeluarkan ya sebagian dari apa yang kita punya. Ya, itu nafkah, mengeluarkan. Ya. Kemudian istilahnya mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Mampunya 100.000 ya 100.000, mampunya 50.000 ya 50. Ya, itu ya. Tinggal kondisi keadaan kita masing-masing ya. Mengeluarkan dengan harta atau benda sesuai dengan kemampuan. Sekali itu secara istilah pengertian dari infak. Yang kita lanjut. Nah, contoh infak. Bahkan siapa saja yang berhak untuk menerima infak dan akan dikasihkan kepada siapa infak tersebut. Nah, kita bisa perhatikan dalam gambar ini. Nah, di pengemis ini termasuk salah satu dari bagian yang berhak mendapatkan infak. Ya, kemudian ada lagi anak yatim. Ya, anak yatim, menyantuni anak yatim dengan jumlah uang yang kalian keluarkan sudah kita praktekkan tiap ada kegiatan 10 Asyura. Dan lanjut usia nenek-nenek atau kakak-kakak. Kemudian kota amal. Jangan simpan-simpan ketika di masjid musola. Ya, kita menyedekahkan, kita menyisihkan uang untuk amal, ya, untuk bekal kita. Kemudian orang tua, siapa orang tua? Ya, orang tua kita. Itu juga bahkan yang lebih utama kita berikan uang kepada orang tua kita. Kemudian sumbangan seperti Palestina, sumbangan apapun yang terjadi bencana di sekitar kita harus bangun untuk bisa memberikan ya
sebagai hartanya kita disumbangkan kepada mereka. Ini contoh-contoh dari infak. Ya. Itu perhatikan ada beberapa poin. Ya. Kemudian, nah kita lanjutkan. Ya. Setelah kita mengetahui infak itu dikasihkan kepada siapa, sekarang kita dengan sedekah. Nanti kan muncul. Pengertian sedekah menurut bahasa adalah dari kata sodako, artinya jujur. Nah, jujur, benar, sama. Ya. Kemudian infak setara istilah yang juga sering kita dengar, apa itu sodako itu apa, sedekah itu apa, ya, inilah istilah sedekah, pemberian yang dilakukan oleh seorang muslim yang benar atau jujur untuk kebajikan. Berarti selayaknya kita itu orang beriman, orang Islam, kita orang jujur. Apapun kita yang punya, kasihkan kepada mereka yang berhak, mereka yang membutuhkan. Ya, ini pemberian, pengertian istilah secara agama. Kemudian kita lanjut contoh sedekah. Ya, apa saja? Nah, di antaranya adalah mencegah celaka, mencegah musibah yang akan terjadi. Ya, itu bisa menolak apa yang kita sedekahkan sebagaimana dalam hadisnya itu ya banyak kami sampaikan. Kemudian senyum itu juga bagian dari sedekah. Artinya melemparkan senyum kepada sama saat bertemu, kalau itu. Kemudian ada lagi bantuan kepada siapa? Sasarannya orang lain yang sedang kesusahan, adalah sedekah tenaga atau dengan pikiran dibantu. Ya, mereka butuh bantuan kita bantu. Ya. Kemudian ada nasihat. Nasihat adalah bagaimana seseorang agar menjauhi kemunafikan dan berbuat kebaikan. Nah, itu nasihat itu juga bagian dari sodako. Kemudian sabar. Sabar itu menahan diri sendiri dari perbuatan buruk atau munkar. Kita sabar itu juga bagian dari mengamalkan sodako. Ya, itu contoh-contoh dari sedekah yang harus kita ketahui dalam terutama materi ini. Maka penting kita setelah kita mengetahui contoh-contoh dari sodako, dari infak yang telah kami paparkan tadi, ya, kalian bisa lebih mengetahui sekarang apa yang harus kita ketahui. Inilah antara hubungan infak dan sedekah dan juga zakat. Ya, apa itu? Asal maknanya adalah satu sedekah. Ya, sedekah nanti maksudnya ada berupa harta benda atau yang non harta benda. Ya, material atau non material. Dan nanti material nanti berarti infak itu mesti sasarannya harus berupa ada yang material, harta. Nanti infak akan ada infak wajib, dan ya ada infak sunnah. Kemudian non material ada ucapan, ada kebutuhan. Ya, pada dasar itu. Ya, material, yuk, harta benda, apa non material. Kemudian ya lebih dikembangkan lagi, ya, bentuknya ada infak, nanti ada yang ya, jadi ada yang infak wajib. Nah, itu infak. Nanti kemudian betul ya, infak juga ada infak sunnah, ya, yang kita disbawahi, ya, pengertian asalnya adalah dari sodako tadi. Ini wajib berupa zakat, nafkah atau nadar atau apapun bentuknya, ya. Itu aku nek itu kalau pawet makan usaha kalau kan tiga itu kan ada, berarti maka berarti di pemberiannya itu ya itu selalu seperti bagian dari zakat atau suatu yang lain yang sudah dinadari, itu bagian dari juga, ya. Nanti juga berdasar lagi ada sunnah, ya. Sunnah itu berarti sifatnya apabila dilakukan ya juga mendapat pahala, apabila tidak ya tidak apa-apa. Makin kita banyak, makin kita mendapatkan pahala. Jadi yang termasuk, ya, ucapan dan perbuatan, ucapan dengan kalimat kita, dengan berikan nasihat tadi, ya,
Nek kalau perbuatan dengan tenaga, perbuatan menolong membantu orang, ya, itu jelas. Ya. Ini ucapan perbuatan banyak sekali kesempatan kita untuk mengamalkan berupa sedekah juga memakai dengan tenaganya, dengan ucapannya, jadi tidak harus kita dengan bukan kata banyak. Itu sedekah itu lebih umum. Ini adalah sedekah lebih umum daripada infak. Ini ya. Kemudian ya, kita lanjut. Nah, hikmah infak dan sedekah. Ya, di gambaran kalian bisa diperhatikan hikmahnya ketika kita mengeluarkan infak atau sedekah. Ya, maka yang terjadi adalah apa? Bisa melipat gandakan rezeki, ya, diumpamakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 21, kita orang-orang yang mengeluarkan infaknya di jalan Allah itu diserupakan dengan sebutir benih yang menunjukkan 7 butir, dalam tiap-tiap butir 100 biji. Allah bahkan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Ya. Itu ya, wallahu dzaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Lebih ya, 100 kali itu berapa itu? Ya, sama dengan 700. Ya, 700 lipat ganda pahala yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita orang yang berinfak. Ya, itu sesuai dengan apa yang dikatakan Allah Ta'ala. Allah ya boleh aja ya. Kemudian kedua, Allah menghapus sebagian dosa-dosanya. Dosa-dosa kita akan terhapus sebagaimana terdapat dalam surat itu ya ayat 27. Itu merupakan manfaat hikmah kalau kita mau mengeluarkan infak atau sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya akan hilang, dosa akan dihapus oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian diganti dengan rezeki yang lebih baik. Itu manfaat yang ketiga, artinya barang siapa ya kita bisa menginfakkan karena Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengganti dengan diberi rezeki yang lebih baik, bisa lebih banyak, lebih barokah. Ya. Itu sesuai dengan keterangan dalam surat Sabah, ya, itu manfaat dari kalau kita mau mengeluarkan infak ataupun sedekah. Nah, itu penting kita kemarin itu alias dulu ya, harus supply. Kemudian akan didoakan oleh malaikat. Bagaimana malaikat mendoakan? Awas, dalam satu hadis juga terangkan, ya, ini pagi-pagi tidak ada hari kecuali setiap hari tersebut ada 2 malaikat yang turun setiap pagi dan berkata salah satu malaikat, ya Allah berilah ganti bagi orang yang berinfak, dan berkata malaikat yang satunya, berilah kebinasan bagi orang-orang yang kikir. Ya, jadi kita pagi-pagi sudah bisa untuk diberikan kepada siapa? Pada siapa yang berani menerima. Ya, kalau di keluarga diberikan kepada anak untuk saku, untuk macam-macam dan sebagainya. Di lingkup masyarakat mereka yang butuh bantuan dengan kita, maka malaikat akan terus menyadong mendoakan apa yang kita keluarkan dalam rangka untuk mereka berupa infak, dan yang terakhir tidak terputus amalnya. Yang sesuai dengan hadis Rasulullah, ila maktab mu'adam min kota maluhu ila min salas sodakotun jariyatun, terus wa ilmun yutafabih wa waladun sholeh dia berulang. Itulah 3. Pertama adalah sodakot jariyah dengan khusus malanya, kemudian ilmu yang bermanfaat, ya, kemudian anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya, termasuk yang pertama adalah surga. Itu perlu kita ketahui, ya, langkah-langkah kita dalam berinfak, dalam bersedekah, harapannya supaya apa yang kita keluarkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tentunya kita bisa memetik, bisa merasakan hikmah yang ya ada sekelumit kita sampaikan banyak sekali teman, hanya beberapa karena yang penting kita bagaimana kita praktek, kita telah berimpact ya. Kemudian itu materi yang berkaitan dengan infak dan sedekah yang harus kita betul-betul bisa memberikan, yang bisa mengambil apa yang ada dalam materi ya. Demikian untuk materi, silakan bisa ada yang pertanyaan? Ada. Bagaimana lebih semangat kalau tidak tahu membaca seperti ini? Semangat ya. Semangat. Tapi semangat harus ya sampai ngantuk. Ya ada semangat ngomong tapi kita tetap semangat apapun pelajarannya kita harus ikuti. Kita sebagai murid siswa wajib mentaati. Di antaranya kita terus mendengarkan materi apa yang disampaikan. Insya Allah dari materi yang kami sampaikan ya semoga bermanfaat, dan kesimpulan dari apa yang kami sampaikan dari PowerPoint adalah pentingnya pengetahuan bagi kita untuk mengerti apa itu infak, apa itu sedekah, apa itu persamaannya, apa itu perbedaannya, dan yang terpenting adalah hikmah dari sedekah infak yang kita keluarkan tentunya setiap saat, setiap hari, apapun yang kita ada, yang tidak harus berubah dengan benar, dengan ucapan, dengan tenaga perbuatan, insya Allah akan kita diterima oleh Allah Ta'ala dengan niat kita yang ikhlas karena Allah Ta'ala bahkan tadi disampaikan juga akan dilipat gandakan sampai beratus-ratus. Itulah ya. Kemudian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, semoga semakin kita semangat dalam belajar, semangat dalam meraih ilmu, khususnya ilmu tentang agama yang ada di sekolah kita ini. Amin. Ya, demikian saja yang dapat kami sampaikan. Nanti kalian bisa dikumpulkan, bisa di apa yang kalian dengarkan di depan. Kami akan minta apa dari hasil kalian mendengarkan materi, pemahaman materi PowerPoint ini. Demikian ya. Satu nanti kita sambung di depan, dan kami akhiri di sidang Mustaqim, dan mari kita mengucapkan sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.